Halo semua, selamat datang di Q-Time, Quality Time, Quality Person, and Quality Topic. Kali ini kita telah kehadiran seorang bintang tamu yang merupakan seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Universitas Udayana. Beliau juga sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu di Rumah Sakit Universitas Udayana. Dan saat ini beliau juga sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Cabang Bali Nusra. Ini dia Dr. Sri Budayanti. Hai. Halo dok, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya dok ya? Sehat, syukur sehat. Apa nih kesibukannya saat ini dok? Beresin lab PCR. Beresin lab PCR, oke baik dok. Karena nggak jauh-jauh ya dari profesinya dok sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik ya? Betul. Oke, dok, seperti biasa ya dok ya, bintang tamu yang datang di Q-Time ini wajib untuk memperkenalkan profil dirinya agar semua sobat Q-Time lebih akrab terhadap bintang tamunya. Mungkin bisa diceritakan dulu dok tentang profilnya Dr. Sri ini, pasti banyak yang penasaran. Siapa sih sebenarnya Dr. Sri ini? Iya, oke. Terima kasih Eka. Sebelumnya terima kasih nih sudah diundang untuk ngisi acara ini ya, acara yang bergengsi. Ya, saya Dr. Sri Budayanti. Kalau dari segi pendidikan, saya tuh tamat dokter umum ya, tahun 93. 93. Ya, kemudian tahun 2000 melanjutkan pendidikan spesialis ke UI. Kemudian tahun 2007 melanjutkan jenjang doktornya. Nah, saat ini nih sepanjang perjalanan karir saya, tadi Eka udah bilang jabatan-jabatan saya ya, jadi nggak diulang, tapi ada ketinggalan satu deh. Oh, ada ketinggalan dok? Apa itu dok kalau boleh tahu dok? Sampai saat ini menjadi koordinator Pusat Kajian One Health. Oh, ya, koordinator Pusat Kajian One Health Universitas Udayana. Universitas Udayana, ya. Wow, luar biasa dok ya. Wow, ternyata profilnya seorang Dokter Sri ini sangat luar biasa dan bisa dilihat. Kalau dari ceritanya dok ini berarti jam terbang yang dok miliki bisa dibilang tergolong cukup tinggi ya dok ya? Kalau dilihat dari segi mikrobiologi klinik, saat saya kuliah di UI, saya nomor urut 1 deh. Wow, nomor urut 1 luar biasa. Gitu ya. Jadi saat itu sama sekali belum ada bayangan mikrobiologi klinik seperti apa, dan sekarang sudah sangat berkembang. Dan satu lagi, saya juga masih koordinator program studi pendidikan spesialis mikro Universitas Udayana. Oh, wow. Berarti Dr. Sri ini aktivitasnya padat ya berarti ya sebagai koordinator program studi dan lain sebagainya itu ya dok ya? Ya, cukup padat merayap. Wow, luar biasa. Jadi seperti itu Sobat Q-Time. Jadi bintang tamu kita ini mempunyai aktivitas yang luar biasa dan kita tidak salah untuk mengundang beliau pada kesempatan hari ini. Nah dok, tadi kan profil sudah nih. Kita saat ini akan ngobrol jauh nih tentang PCR dok. Ya. Kenapa harus PCR seperti itu? Tapi sebelum kita ngobrolin itu dok tentang kenapa harus PCR, kalau boleh tahu dok mungkin bisa dijelaskan dulu PCR ini apa sih sebenarnya dok, karena di masyarakat saat ini isu PCR ini bisa dibilang tergolong hot dok. Masih banyak pergunjingan yang terjadi tentang PCR ini, mungkin bisa dijelaskan dok kepada Sobat Q-Time tentang PCR ini. Isu PCR hot banget sejak kemarin lagi ya, harga naik turunnya. Betul dok. Iya, jadi PCR itu Deka tahu nggak singkatannya apa? Kurang tahu dok. Oke, jadi singkatan dari polymerase chain reaction. Jadi reaksi berantai dari enzim polimerase. Nah, dari kalimat itu sudah terlihat bahwa adalah suatu pemeriksaan yang berbasis kepada multiplikasi, memperbanyak DNA atau RNA virus atau bakteri yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang ya. Ya, oleh karena itu kalau ada orang bilang kenapa sih PCR lama? Karena dia berulang, direplikasi. Ya, sampai membutuhkan waktu untuk dia jumlahnya bisa dilihat, karena kan virus itu kecil. Kita nggak bisa melihat dengan mata, kita mikroskop biasa nggak bisa, harus mikroskop elektron yang nggak ada di kita nih gitu. Jadi dengan teknik ini kita bisa lebih banyak mempelajari tentang virus. Nah, PCR ini adalah gold standar atau baku emas atau rujukan untuk pemeriksaan suatu virus, terutama COVID saat ini. Ya. Nah, memang ada pemeriksaan yang lain, tetapi sensitivitasnya yang paling tinggi, yang paling bagus adalah PCR. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan tes yang lain, katakanlah antigen. Antigen itu cuman ada virus, dicek komponennya, dilihat bereaksi dengan zat yang dites, ya udah. Tapi kalau PCR kita perbanyak dulu sehingga sensitivitasnya lebih tinggi,
deteksi virus yang jumlahnya sedikit itu bisa terdeteksi dengan PCR. Itu menyebabkan dia lama, Dek. Oke. Ya, itu menyebabkan prosesnya lama karena prosesnya berulang dan juga membutuhkan waktu gitu. Oke, berarti kalau bisa saya tangkap nih dok ya, berarti untuk saat ini PCR ini merupakan salah satu metode screening terbaik ya, mungkin ya untuk COVID-19 ini, bisa bilang seperti itu dok, karena kan malah bukan screening dia. Bukan screening ya? Ya, karena begini, kalau dibilang screening itu hanya penyaring kan, ya, malah PCR-nya untuk diagnosa pasti. Oh, diagnosa pasti. Ya, jadi misalnya gini, kalau tes antigen COVID dia negatif, belum tentu loh dia nggak COVID. Oh, itu kenapa bisa seperti itu dok? Ya, karena sensitivitasnya beda. Kalau kita menggunakan PCR, jumlah virus sedikit saja, satu aja ada virus kita bisa deteksi. Karena kita perbanyak dia, ya. Sedangkan antigen mungkin satu belum bisa untuk mendeteksi. Jadi orang yang antigen negatif belum tentu dia tidak infeksi. Tapi kalau PCR positif, dia pasti dia terinfeksi COVID karena kita menggunakan desain primer namanya komponen dari PCR itu yang spesifik banget untuk virus COVID ini gitu. Oh, seperti itu. Pertanyaannya gini dok, waktu zaman dulu sebelum pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang baru, sejaman dulu itu kan kalau saat pandemi kita keluar daerah, misal menggunakan pesawat, itu kan minimal 1 kali dosis vaksin boleh menggunakan antigen. Kemudian yang vaksin 2 kali bisa antigen saja. Antigen saja kalau 2 kali, kalau sekali itu bisa PCR. Nah, untuk saat ini kenapa semua wajib PCR, dok? Ya, oke. Jadi gini, pemerintah tuh pasti sudah punya dasar membuat keputusan, betul ya? Cuman mungkin kita sebagai orang awam mungkin tidak terlalu secara detail tahu. Nah, pertanyaannya kenapa sih sekarang PCR padahal sudah vaksin? Itu ada hubungannya dengan perpindahan penduduk yang semakin banyak. Kalau saat yang dibilang kita bisa pakai tes antigen, itu kapasitas pesawat cuma 50% loh. Artinya kita masih bisa atur jaga jarak. Tapi sekarang kan kapasitas pesawat boleh 100%. Jadi dari 3M jaga jarak udah nggak mungkin. Ya. Dan kemudian kalau misalnya di tengah pesawat penumpangnya yang kecil deh 90. Satu ada positif, itu satu pesawat loh, jadi akan menjadi kontak erat karena dia penerbangan kan nggak 15 menit ya. Betul. Jadi dia harus diisolasi, di karantina juga tuh orang-orang kalau misalnya ada satu saja. Sehingga digunakanlah tes yang sensitif untuk mencegah penyebaran. Selain itu gini deh, mungkin kita sekarang masuk level 1 Indonesia ya, Bali level 1 dalam hal saya baca di CDC, Indonesia tuh masuk kriteria risiko negara level 1 low. Tetapi jangan lupa negara-negara tetangga kita masih levelnya gede-gede 3, 4 gitu ya. Malahan laporan WHO yang terbaru Inggris, Thailand, Italia itu masih tinggi meningkat kasusnya. Di Asia, Thailand, India masih tinggi. Nah, kita kan nih Bali open border nih. Iya, betul. Kalau nggak kita ketat juga menjaga diri kita, siapa gitu. Jadi PCR itu digunakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi semua itu. Paham saya dok. Cuma sebelum kita take ini ya dok ya, ada followers kita yang menanyakan tentang ini dok. Kalau seandainya ini kan Bali khususnya ya dok ya, pariwisata internasional dibuka lagi. Namun pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap yang akan ke Bali itu wajib untuk PCR. Nah itu kalau secara kesehatan mungkin bagus ya dok ya, kita bisa mencegah penularan dari COVID-19. Cuma ada sisi lainnya, yaitu kunjungan pariwisata juga cenderung tidak bisa secepat yang diharapkan karena wisatawan itu berpikir 2 kali untuk datang ke Bali. Itu gimana kalau menurut persepsinya dari Dokter Sri sendiri? Kalau dari saya sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan kajian-kajian, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Kalau untuk pariwisata kita menerima, terutama internasional nih, dari negara-negara itu wajib kita PCR untuk menjaga Bali. Untuk yang lokal kan banyak nih yang lewat jalan darat tuh belum PCR ya. Tapi kalau menggunakan pesawat harus PCR. Itu konsepnya memang untuk menjaga kita sebetulnya. Tapi seperti satu kebijakan pasti ada seperti mata uang 2 sisi. Pro dan kontra pasti ada. Nah, kalau orang
mendapat tiket murah, terus disuruh periksa PCR yang mahal, pasti akan menjadi satu beban kan, Betul, gitu ya. betul, Dok. Itu memang terjadi. Tetapi kalau kita melihat pemerintah melonggarkan ekonomi dengan penerbangan bisa banyak kapasitasnya, tapi satu sisi juga diperketat untuk aturan kesehatannya. Lagi satu D, kita harus meluruskan bahwa setelah divaksinasi itu bukan berarti kita tidak bisa terinfeksi. Oh, berarti setelah tervaksin itu artinya kita belum tentu tidak terinfeksi. Betul. Jadi makanya banyak kasus sudah tervaksin tapi masih bisa terinfeksi. Hanya penyakitnya gejalanya nggak berat. Ya, jadi kalau Eka sudah divaksin nih, terus kena, Anda nggak apa-apa, bisa dari OTG sampai ringan atau sedang, tapi Anda masih bisa menularkan orang lain kan? Oh, berarti resiko penularan itu sebenarnya masih ada? Masih ada, karena vaksin ini bukan menghindari dia tidak terinfeksi, hanya membantu menurunkan beratnya penyakit sehingga kematian bisa kita tekan. Tapi kita menyebarkan masih bisa kalau kita masih dalam stadium infeksius. Ya. Oke, Dok, ini semakin menarik obrolan kita ya, Dok ya. Dan Sobat QTime juga pasti sangat penasaran juga ini khususnya tentang PCR yang menjadi topik kita kali ini. Dok, ini beberapa saat lalu saya sempat baca artikel nih, Dok, terkait PCR. Ada kebijakan dari pemerintah yang saat ini itu menurunkan batasan maksimal dari harga PCR. Betul. Harga PCR yang yaitu untuk Jawa Bali itu kalau nggak salah 275.000, di luar Jawa Bali 300.000. Betul. Nah, padahal sebenarnya waktu awal-awal pandemi itu harga PCR itu bisa dibilang sampai jutaan ya, Dok ya, untuk sekali tes. Itu apa sih yang menyebabkan kenapa bisa jauh sekali harganya dari awal pandemi itu jutaan, terus sekarang ini hanya 275.000. Itu apa sih menjadi pertimbangan? Iya, itu juga menjadi pembicaraan ya, jauh sekali ininya. Tapi begini deh, di awal pandemi, saya ngomong tentang PCR. PCR itu tidak seperti tes antigen. PCR itu membutuhkan laboratorium yang khusus. PCR itu membutuhkan tenaga skill yang khusus, nggak bisa sembarangan karena kita mainnya mikro nih, kontaminan bisa ulang semua. Jadi tempatnya khusus, mesinnya khusus, dan orangnya terlatih. Nah, ini di awal kita harus menyiapkan ini semua. Saat itu mesin PCR mahal deh, 1 miliar deh. Wow, 1 miliar ya? 1 miliar gitu. Tapi kalau sekarang produk-produk dari negara yang buat Bintar membuat sudah mau turun nih, tinggal berapa ratus juta gitu, jauh sekali. Begitu juga dengan regen komponennya. Jadi komponennya tuh nggak cuman regen PCR aja deh. Ada dari VTM tuh loh, tempat abis dicolok dimasukin ke tabung, itu ada regen untuk menjaga supaya sampel kita nggak rusak. Nah, itu ada regennya. Kemudian masuk ke lab, ada regen untuk mengekstraksi, mengeluarkan virusnya dari sampel kita itu. Baru dimasukkan ke PCR. Jadi 3 tahap nih, makanya nggak bisa cepet. Kalau antigen kan dicolok, terus digosok, dilihat 15 menit, jadi PCR nggak bisa begitu. Ada tahapan dilalui. Nah, seiring waktu, dia masih ingat nggak dulu di awal-awal pandemi ada yang sampai stok masker? Oh iya, betul. Ya kan, betul. sampai stok masker. Stok masker, harga masker itu jauh banget. Gila banget, 1 box 2 juta gitu ya. Betul. Sekarang kaki lima banyak masker. Iya, nah, itu artinya apa? Seiring waktu kita manusia itu belajar, sehingga produk regen mulai murah, berkurang harganya. Terus orang beli mesin kan sekali, nggak tiap hari. Jadi investnya kan sekali, jadi tinggal mencari regen-regen yang murah dengan kualitas yang bagus. Nah, dengan demikian tenaga juga semakin terlatih, nggak perlu ngajarin lagi, nggak perlu bayar mereka untuk pelatihan lagi. Itu menyebabkan semakin bisa ditekan kos-kos tertentu. Satu contoh lagi, dulu kita semua pakai hazmat tuh, yang kayak astronot kemana-mana. Ya, sekarang kan udah enggak. Kita belajar, oh ternyata nggak harus lo pakai hazmat level 3 di tempat tertentu. Ternyata cukup level 2 karena kita sudah belajar, oh virusnya COVID ini penularan lewat pernafasan. Jadi yang di sini nih yang kita protek, tapi yang lain agak bebas gitu. Jadi nggak usah kayak astronot keliling-keliling dunia lagi gitu ya. Artinya kita belajar. Begitu juga dengan produk-produk yang digunakan untuk melakukan tes. Semakin banyak yang menghasilkan, produksinya semakin banyak sehingga harganya juga kompetitif. Dan kita udah nggak beli modal mesin lagi, kan sekali beli modalnya. Buat labnya kan juga sekali. Nah, itu menyebabkan seiring dengan perubahan waktu semakin ready, semakin siap untuk melakukan pemeriksaan PCR.
dulu Dik saya riset influenza ya Dik ya, hampir sama nih yang dibutuhkan seperti COVID. Satu tes tuh 1,5 juta loh Dik, Bahannya aja 1,5 juta. Iya, saya sampai sekarang tuh udah murah-murah banget gitu ya, udah gampang lagi dicari, banyak yang menyediakan. Itu menyebabkan. Jadi kalau pemerintah menurunkan sampai 275 pasti sudah punya dasar. Hanya kita nih yang belum tahu. Mungkin nanti pemerintah mengeluarkan nih loh regen yang bisa dicari yang harganya murah. Nah, kita berharapnya begitu sehingga kita bisa mengakses. Iya. Berarti faktor-faktor tersebut yang menyebabkan harga itu bisa ditekan ya, Dok ya. Betul. Dok, ngomong-ngomong PCR lagi, Dok. Ini kan tadi kita bahas harga nih. Terus kalau untuk hasilnya, kalau sebelumnya itu kan antibody atau antigen, rapid antigen atau antibody itu kan sekarang tes langsung keluar hasil. Kalau PCR itu gimana, Dok? Karena saya dengar ada beberapa masyarakat yang mengeluh karena hasilnya itu ternyata nggak sesuai harapan nih, katanya dijanjikan 2 hari ternyata ngaret, ternyata seperti ini seperti itu. Itu kenapa bisa seperti itu, Dok? Iya, kalau antigen atau antibody 15 menit juga jadi. Karena di awal saya bilang mereka nggak pakai multiplikasi. Tahapannya juga cuma sekali. Ambil langsung masukin regen. Tadi saya bilang kalau PCR ada 3 tahapan tuh, ada ekstrasi, ada PCR. Itu tahapannya rangkaiannya udah lebih panjang. Yang kedua, prosesnya PCR, reaksi berantai itu butuh waktu. Kalau saya di lab saya selama saya menekuni virus nih, paling cepat itu sejak sampel datang sampai keluar hasil antara 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Paling cepat ya, menggunakan metode real time yang sekarang ini 2 sampai 3 jam. Tapi kita tuh nggak berani bilang 3 jam selesai ya ambil hasil. Karena kita tidak pernah tahu apakah hasil itu bisa jadi sekali langsung keluar. Karena kadang-kadang ada sampel yang invalid hasilnya. Invalid itu kenapa bisa invalid? Invalid itu kadang-kadang dia tidak keluar kurvanya itu nggak keluar. Mungkin pada saat pengiriman sampelnya salah. Atau media buat tadi yang itu juga mungkin sudah rusak, salah penyimpanan, atau sampelnya dikirim terlalu lama, tidak disimpan dengan baik, banyak faktor. Nah, sehingga kita nggak tahu, kalau dia invalid kita ulang lagi, nambah 3 jam. Nah, kami saat ini selalu akan mengatakan PCR itu akan selesai dalam 1 kali 24 jam. Tetapi jika sudah selesai hasil akan kita kirim langsung. Kirim langsung ke? Tergantung dari entah email atau WA, tergantung dari lab dengan pasien ya. Jadi kita tidak akan menunda. Saya nggak berani nih bilang, hasil 3 jam jadi, terus 3 jam nggak jadi karena saya harus mengulang karena dia ada invalid, kan bisa komplain customer. Jadi kita bilang paling cepat 6 jam atau di bawah 1 kali 24 jam. Tapi kalau sudah selesai nanti Anda pasti sudah terima email gitu. Jadi kalau paling cepat 2 sampai 3 jam tuh paling cepat. Paling cepat. Tapi sebenarnya amannya itu adalah dalam hari yang sama mungkin ya. Jadi kalau istilah same day nanti ini kalau kita buat memang ada istilah sito. Harus segera tuh cepat 3 jam atau apalah. Same day itu dalam hari yang sama. Ada yang kalau saya bilangnya lebih suka 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena kalau sampelnya pagi datang tuh, misalnya kita akan menggunakan sistem pengumpulan sampel berdasarkan waktu. Dari jam 8 sampai jam 11 itu dikerjakan langsung. Kemudian sampel yang datang antara jam 11 sampai jam 2 itu dikerjakan. Kemudian itu bisa selesai hasilnya malam. Nah, nanti sampel yang jam 3 sampai jam 5 itu malam juga selesai. Tapi di atas jam 5 kita nggak mungkin selesai hari itu karena kita belum 24 jam bukanya. Kita kerjain besok paginya gitu. Jadi masih 1 kali 24 jam kan, tapi kok dibilang same day, harinya beda. Sekarang Senin, besok Selasa gitu ya. Berarti mungkin bahasa tepatnya itu adalah 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Jadi kalau sampel di atas jam 5 jangan minta hari itu dong gitu. Tapi besok pagi itu atau siang udah keluar. Nggak lebih dari jam 5 sore juga gitu. Dok, ngomongin soal hasil nih, Dok. Ini semakin menarik ya obrolan kita. Ngomongin soal hasil dari PCR. Saya sempat mendengar ada yang mengatakan bahwa bisa terjadi perbedaan hasil. Modelnya si A tes di tempat A, habis itu dia nggak yakin nih. Tes di tempat B, ternyata hasilnya itu beda. Apa sih yang mempengaruhi? Itu memungkinkan nggak, Dok, terjadi seperti itu? Satu, yang mempengaruhi adalah kita tidak bisa membandingkan hasil sampel dari sampel yang berbeda. Kalau mau membandingkan sampelnya satu nih, dibagi 2. Silahkan. Ya, tapi kalau
sampelnya diambil hari ini, besoknya ini udah beda, karena tubuh kita bereaksi terhadap virus sudah beda. Gitu lah, mungkin dalam 1 hari tubuh kita bagus, imunnya sudah menetralkan, lebih berkurang dia. Jadi kalau membandingkan harus spesimen yang sama di hari yang sama. Ya, itu pertama. Yang kedua, setiap mesin, setiap reagen itu memiliki ukuran cut off masing-masing. Ada yang bilang cut off-nya CT value-nya 38 batas, tapi produk yang lain cut off-nya CT-nya 40 gitu. Jadi itu ada setiap reagen tuh beda. Sehingga kalau kita di lab tuh menemukan kalau kita dapat reagen yang baru, kita pasti optimasi dulu. Kita coba dulu dengan standar-standar kontrol yang ada, berapa sih cut off-nya ini, cocok nggak sih sama yang dibilang sama insertnya gitu. Jadi beda reagen, beda pembacaan, beda alat, beda pembacaan gitu ya. Jadi banyak banget, kompleks banget PCR itu gitu. Iya, karena masyarakat saat ini juga menjadi bingung karena hal itu. Mungkin karena kurangnya sosialisasi atau pengetahuan tentang teknis seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dok. Tadi dokter sempat juga nyinggung masalah city value. Betul. Ini sering menjadi pertanyaan juga, Dok. City value ini sebenarnya apa sih, Dok? Kenapa ini menjadi hal yang penting dalam untuk mendeteksi atau mendiagnosa COVID ini? Iya, jadi city value itu gini loh. Tadi saya bilang PCR, reaksi berantai. Berantainya itu gini, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi city itu adalah berapa kali dia berulang rantainya itu. Nah, tadi saya bilang juga masing-masing reagen tuh punya beda besaran cut off-nya. Kita akan menganggap normal itu kalau di bawah 38. Di bawah 38 kita masih bilang mesin tuh masih bisa baca. Itu masih dianggap positif. Tetapi ingat, PCR itu sangat sensitif, Dek. Dia bisa deteksi walaupun virusnya hidup, virusnya mati itu dia bisa deteksi. Gitu ya. Jadi dia kelemahannya adalah walaupun dia misalnya 38, terus ditemukan 37, itu masih dibaca positif, tapi mungkin orangnya udah tidak bergejala, mungkin sisa-sisanya saja masih virusnya yang mati. Jadi CT itu adalah ukuran untuk kita. Sebetulnya CT itu nggak penting untuk masyarakat. CT itu pentingnya untuk kita dokter yang membaca hasil dan klinisi mungkin. Gitu. Jadi sebetulnya CT itu membuat orang bingung karena orang akan berpikir, oke, saya hasil tes saya CT-nya udah besar, artinya saya mau sembuh. Banyak kan yang begitu? Iya, banyak di masyarakat seperti itu, Dok. Kalau CT-nya tinggi artinya dia mau sembuh, kalau rendah artinya dia itu sakitnya parah gitu, Dok. Banyak yang berpikiran seperti itu. Itu salah ke persepsi. Jadi sebenarnya begini, kita tahu kalau orang baru mulai terinfeksi kan kayak kurva begini tuh, betul ya? Betul. Dia jumlahnya sedikit dulu, akan mencapai puncak, terus tubuhnya eliminasinya bagus, turun. Kalau pada orang bergejala, mungkin asumsi itu bisa. Artinya dia bergejala, mungkin dia di level sini, CT-nya udah gede nih. Tapi kalau dia tidak bergejala, kita nggak tahu. CT kecil itu kan baru mulai di sini. Nah, jadi kalau dia 35 pas dia baru mulai, mungkin aja lagi 2 hari CT-nya mengecil. Jadi nggak bisa dipakai. Mungkin bisa digunakan untuk klinisi yang tahu merawat pasien. Tapi itu akan sulit pada pasien yang tanpa gejala. Gitu ya. Jadi CT value itu apa ya? Sebenarnya adalah patokan kita untuk mengatakan dia positif dan tidak. Tapi tidak bisa kita pakai, oke, aku mau sembuh, nggak bisa. Ya, itu harus tetap konsultasi dengan dokter. Sebetulnya kami dari PAMKI, Perhimpunan Ahli Spesialis Mikrobiologi Klinik, udah menyarankan nggak usah deh dicantumin CT, karena itu akan membuat salah persepsi pada masyarakat. Cuman tuntutan masyarakat tuh kadang-kadang di luar, kadang-kadang mereka bilang, dok saya minta CT-nya karena saya nggak boleh masuk kalau kantor saya bilang tidak mencantumkan CT. Jadi udah salah kaprah banget gitu ya. Iya, betul. Ya, nanti di EKA jangan heran ada yang mencantumkan CT, ada yang enggak gitu. Iya. Berarti selama ini pandangan tentang city value itu masih bisa dibilang rancu ya, Dok ya, di masyarakat ya. Bukan rancu lagi, salah kaprah. Salah kaprah. Gitu ya, salah kaprah mereka gitu. Oke, Dok. Dok, ngomong-ngomong soal hasil PCR lagi nih. Tadi kan di hasil itu ada city value. Kemudian saya masih bingung, Dok. Kenapa di hasil PCR itu terdapat barcode, Dok? Itu barcode itu sebenarnya fungsinya apa, Dok? Karena saya kalau awal-awal pandemi itu rasanya hasil dari PCR itu tidak ada barcode-nya, tapi beberapa bulan ke belakang itu baru ada barcode itu. Itu fungsinya apa, Dok? Ya, barcode itu kan spesifik banget ya.
Satu, memudah kita mendeteksi, men-trace sampel ini betul nggak sih dikerjakan di lab itu. Kadang-kadang barcode-nya dipasang bisa beda loh, sama nama, sama ininya, sama yang tertera di sana gitu ya. Jadi barcode itu memudahkan kita men-trace sampel ini, sampel yang benar nggak sih diperiksa oleh lab itu. Yang kedua, memudahkan juga untuk, kita kan sekarang terhubung semua nih, kita mencantumkan semua data kita ke Peduli Lindungi lewat NAR ya, itu semuanya. Dan barcode itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi kesempatan orang memalsu. Ya, karena kalau orang memalsu, buat barcode ini kan agak spesifik ya, gitu. Karena banyak loh di bandara yang malsu. Banyak ya dok? Banyak, karena yang mencari kesempatan tuh banyak ya. Jadi mereka tidak periksa, tapi mereka punya hasil. Nah, untungnya petugas di bandara juga udah terlatih ya. Mereka bisa tahu dengan mengecek. Salah satu fungsinya seperti itu. Jadi seperti itu ternyata fungsi barcode. Karena dari dulu saya penasaran banget nih, kenapa tiba-tiba dikasih barcode gitu. Jadi jangan macam-macam, jangan nipu-nipu lagi. Jangan nipu-nipu lagi. Oke dok. Dok, ini menarik sekali tentang PCR ini dok. Dokter kan sekarang ini bertugas di Rumah Sakit UNUD ya, Rumah Sakit Universitas Udayana. Kemudian juga dari profilnya juga tadi dokter adalah kepala instalasi lab sentral atau lab terpadu di Rumah Sakit UNUD dok. Pertanyaan saya gini dok, waktu beberapa hari lalu saya sempat lihat nih postingan dari Rumah Sakit Universitas Udayana bahwa menyampaikan lab PCR itu ditutup. Itu ada apa sebenarnya dok? Karena masyarakat itu banyak yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba tutup? Apakah pelayanan COVID di Rumah Sakit UNUD ini berhenti atau stop atau ada hal lain yang menyebabkan pelayanan PCR itu tutup dok? Iya, saya baru minggu ketiga di sini. Minggu ketiga. Minggu ketiga diberi kepercayaan untuk mengawasi di lab rumah sakit. Dan saya melihat, wah kita bisa berbenah nih, kita bisa meningkatkan performa kita dari apa yang sudah yang sebelumnya. Jadi seperti misalnya dulu kita dikatakan, wah lama banget hasilnya. Nih kita nih lagi mencoba untuk 1 kali 24 jam, gitu ya. Kemudian yang paling penting sistem kita rombak. Nanti di tempat kita nih akan ada sistem IT yang terintegrasi. Kita lagi menyiapkan itu sehingga nanti pasien pun bisa tracing sampel saya udah sampai mana ya, gitu. Sampel saya apakah di tempat penerimaan sampel atau sudah masuk lab, lagi divalidasi, itu bisa nanti. Ya, kita upgrade lah apa yang sudah ada selama ini menjadi lebih baik. Kenapa? Karena gini deh, dengan ada sistem IT yang baru juga memudahkan kita, memudahkan pasien melihat. Dari segi kita juga deh, itu mungkin di lab bagi saya nggak masalah, kita sudah banyak staf-staf udah terampil, tapi enter data itu loh deh, kalau kita harus memasukkan data ke NAR namanya ya, New Al Record yang punyanya Kemenkes, satu pasien tuh 2 menit. Ya, saya juga ada di supervisi di satu lab, 600 sampel tuh yang masuk jam 2 siang, pulang jam 4 pagi. Ya ampun. Kan nggak mau ya kita kayak gitu ya, siapa yang bayar lembur segitu banyak gitu ya, capek lagi. Sehingga dengan ada sistem ini semua akan lebih dipotong, dipangkas semua, dan juga mengurangi human error. Jadi, nah untuk itu saya harus berbenah di tengah lab. Sekarang kita juga menambah alat. Ntar tuh kita punya mesin PCR 5 loh. 5 ya? Wow, keren ya? Iya keren, banyak sekali dok. Bayangin aja pusing ntar ya. Berarti sampel yang masuk harus lebih banyak artinya, bisa lebih cepat prosesnya. Nah kalau masih manual gimana? Bisa pulang subuh kita. Ya, jadi saya terpaksa harus, sekarang udah datang tuh 2 lagi mesin, sebelumnya kita punya 3. Bantuan dari pemerintah ya, waktu itu di zaman awal-awal COVID. Kemudian kita juga melakukan kerjasama juga tambah 2 lagi dengan mesin-mesin ekstraksi yang otomatis juga datang lagi 2. Saya harus menata lab kita nih, yang mana harus dirapikan dari sistem di tengah lab sampai sistem di luar pelaporannya. Jadi saya butuh 1 minggu untuk tarik nafas, nata dulu sebelum kita jalan lagi tanggal 1 berarti besok. Ditutup itu hanya selama 1 minggu ya dok ya? Jangan lama-lama deh. Dimarah. Artinya kapan nih Sobat QTime dan masyarakat semua pasti penasaran nih, kapan nih RS UNUD buka lagi untuk layanan PCR-nya dok? Tanggal 1 November. Ya, sebetulnya kita nggak tutup banget deh. Kita masih tetap melayani untuk di dalam. Kan kita masih punya pasien COVID. Tapi kita masih terjalan karena jumlahnya kan sedikit, masih bisa manual ya. Nanti sekarang ini sampel PCR kan banyak-banyak, apalagi pariwisata masuk gitu ya.
mereka harus dikarantina, itu kan ribuan deh gitu. Kalau kita nggak mulai berbenah mulai sekarang, nanti sampel banyak kita kewalahan. Itu dan kita memperbaiki servis, layanan, kita mengacu kepada kepuasan dari masyarakat. Tanpa mengurangi kualitas. Jadi mungkin bisa terjawab ya. Jadi untuk Sobat Q-Time atau masyarakat yang bertanya-tanya kenapa nih lab PCR RSUD tutup gitu. Bukan bangkrut loh. Bukan bangkrut ya. Tapi ada maintenance ya, perbaikan untuk upgrade ke yang lebih baik. Dok, ngomong-ngomong lagi dok tentang PCR di RSUD nih dok. Kalau di tempat lain itu saya lihat beberapa tempat itu menerapkan yang namanya drive-thru untuk tes PCR. Kalau di RSUD ada nggak drive-thru ini dok? Yuk buat ya. jadi gini, drive-thru yang dimaksud itu kan cuma pengambilan sampelnya aja. Nanti kita dengan sistem yang baru orang bisa registrasi online tuh. Terus mereka bisa bayar online. Ya itu sebenarnya mengurangi kontak pasien dengan yang mau periksa dengan lingkungan rumah sakit. Mereka bisa daftar online, mereka bisa bayar online. Jadi mereka datang itu udah ada jamnya, tinggal ya mobilnya diatur lewat depan IGD kita tuh. Setelah cocok identitasnya, ya udah tinggal. Jadi pasien nggak perlu antre, nggak perlu terlalu banyak turun dari mobil, enggak. Jadi itu yang kita inikan. Nanti hasil udah langsung lewat email mereka gitu. Jadi itu sih yang akan kita siapkan untuk customer kita. Wow, luar biasa ya terobosan-terobosan dari PCR yang ada di RSUD ini ya dok ya. Selain alatnya yang di-upgrade, sistemnya juga di-upgrade, kemudian ada tambahan lagi nanti akan membuat sistem drive-thru juga. Wow, luar biasa. Ya, kita harus mengurangi keramaian kan, mengurangi kerumunan gitu ya. Dan saya rasa itu udah biasa di luar deh. Ya, kita jadi mulai mengikuti inovasi itu masih yang ada. Berarti tetap rules-nya adalah kita harus mengikuti tren yang ada seperti itu dok ya. Inovasi-inovasi kita harus tetap dimunculkan. Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari salah satu followers kita. Orang asing yang tidak punya NIK, bagaimana cara ambil hasil PCR? Iya. Karena nggak terimput di sistem mungkin dok. Yang sekarang itu kan masuk ke dalam NAR New Al Record maupun Peduli Lindungi kan berdasarkan NIK tuh. Iya betul. Nah kalau misalnya dia WNA dia masukkan paspor. Ya masukkan paspor maka akan keluar item dia WNA. Gitu. Nah kalau lihat hasil sih kita bisa email ya. Cuman yang sulitnya nanti kan di aplikasi mereka di e-hack segala macam yang di bandara itu yang masalah. Dan saya rasa itu sudah menjadi isu nasional dan itu sudah dibicarakan di level nasional bagaimana solusinya masuk ke dalam pelaporan NAR tersebut. Tapi kalau dibilang untuk hasil yang hard copy atau email kita bisa kirim. Gitu. Dok. Wow, menarik sekali dok. Tentang PCR ini ternyata banyak hal yang bisa kita bahas, apalagi isu ini lagi hot-hotnya ya. Sama harganya ya. Iya. Luar biasa dok. Dok, mungkin agak melenceng dari PCR ya dok ya. Tapi ini masih dalam kompetensi dok sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik, terutama di Rumah Sakit Universitas Udayana dok. Kira-kira nih dok, kalau saya tanya dari mikrobiologi klinik Rumah Sakit Unut ini, selain PCR yang tadi itu, ada gagasan atau terobosan lain nggak yang akan segera dibuka di Rumah Sakit Universitas Udayana? PCR udah tuh ya. Itu divisi biologi molekuler. Kemudian untuk mikrobiologi klinik sendiri, kita nih mau setup labnya. Sekarang belum punya loh kita. Ya belum ada. Kan baru saya masuk spesialis mikronya ke sini, gitu ya. Jadi mau setup, tapi satu-satu dulu. PCR nih selesaikan dulu nih. Habis itu saya akan setup lab mikrobiologi. Di situ kita bisa melakukan pelayanan sebetulnya. Satu, baik dari mikrobiologi klinik sendiri, kita bisa terima pasien untuk melihat dia terinfeksi bakteri apa, karena kita kultur ya, kemudian resistensi atau kebal sama obat apa, itu bisa satu. Kemudian yang kedua, saya mungkin sempat berdiskusi dengan manajemen, yuk kita kembangin kesmas, kesehatan masyarakat, itu ada mikronya, seperti gini, periksa air, periksa kamar operasi, ini ada layak nggak dia ruang operasinya digunakan, karena ada batasan, nggak boleh harus ada aturan tertentu berapa sih ada kuman di ruang operasi tersebut. Kemudian kita bisa melakukan servis untuk cek air. Air itu gini,
Kalau dia digunakan untuk air minum nggak boleh ada kuman E. coli. Kalau air rekreasi maksimal 20 per liter ada kumannya. Itu kita bisa cek. Itu kita bisa jual untuk umum. Kemudian bisa juga untuk swab rektal untuk penjamu makanan itu loh. Jadi kalau orang koki masak, dia tuh harus punya sertifikat bebas dari patogen-patogen yang bisa mengkontaminasi makanan. Itu bisa kita lakukan. Nah, seandainya lab mikrobiologi kita berkembang, di kawasan kita ini kan belum banyak ada lab mikrobiologi. Jadi kita bisa menampung dari klinik-klinik sekitar kita gitu loh untuk yang klinis ya. Kemudian kalau diizinkan ini sebetulnya obsesi saya dari dulu nih. Iya. Saya pingin sekali punya poliklinik mikrobiologi. Wow. Ya, poliklinik mikrobiologi kenapa? Karena saya melihat di luar tuh ada. Di luar Bali? Di Australia saya lihat ada. Oh, di luar Indonesia? Ya. Wow. Dan satu kolega saya di Jawa, dia lagi merintis nih. Lagi merintis untuk buat kita polimikro harusnya bisa ya gitu. Nah, saya pingin gitu kan, kita rumah sakit pendidikan kan gitu ya. Nanti kalau itu bisa ya mungkin baru seminggu 2 kali dulu deh gitu. Kita buka, orang bisa diskusi tentang infeksi atau kita gandeng dengan penyakit infectious disease. Kolega dari infectious disease itu menjadi satu terobosan kita juga, tempat lain nggak ada, kenapa kita nggak buat gitu. Oke, berarti ini sebuah ibaratnya ini hal baru yang ingin dokter realisasikan di rumah sakit Unut seperti itu ya dok ya. Jadi saya senang banget pindah ke sini. Wow. Satu bisa berkreasi, 2 anak muda semua di sini kan kita masih muda ya, baru 3 tahun kan muda ya gitu ya. Betul. Jadi banyak yang bisa diperbuat untuk mengembangkan dan yang menyenangkan karena di bawah universitas kan aspek penelitian bisa jalan, jadi semua keputusan ada evidence base-nya. Kan asik ya kalau buat begitu ya. Iya. Oke, luar biasa ya dok ya. Jadi tentang PCR banyak hal yang bisa di-sharing kepada sobat QTime di rumah. Kemudian juga rencana ke depan dari lab mikro, poliklinik mikro kalau bisa segera direalisasikan luar biasa. Kita juga pasti akan menunggu-nunggu tentang hal itu ya dok ya. Karena kita tahu, apalagi kata dok tadi itu memang di Indonesia mungkin ya atau di Bali itu memang masih jarang atau mungkin ada nggak dok sebenarnya kalau lab poliklinik mikro itu? Belum, di Indonesia belum. Saya sempat diskusi dengan kolega saya di Tulungagung, kenapa nggak buat gitu ya. Terus saya juga sempat diskusi dengan di sini, ayo buat dong ya gitu. Mungkin satu yang baru mungkin belum terbayang, tapi kalau di luar itu biasa. Karena begini contohnya, kenapa butuh poliklinik mikro? Misalnya nih orang harus yang tulang nih, dia ganti sendi, sekarang kan banyak tuh. Mereka itu misalnya kena osteomyelitis, infeksi pada tulang. Terapinya itu kan 1 bulan antibiotika. Masa orang disuruh di rumah sakit 1 bulan? Kan nggak akan kena infeksi nosokomial banyak. Nah kalau di luar itu mereka di luar rumah sakit. Nah ini yang mereka kontrol tiap minggu, datang tiap minggu gitu. Jadi pengembangan itu akan begitu deh. Kita harus melihat di luar seperti apa ya, apa yang bisa kita adaptasi di tempat kita. Ya, ini menarik sekali dok obrolan kita. Tapi banyak hal yang kita obrolkan juga luar biasa dan tanpa terasa waktu juga ya dok ya, karena kan kita live juga ada gininya waktunya. Kemudian dok, ini mungkin last question ya dok ya, karena nggak terasa saking asiknya kita ngobrol. Last question untuk dok Sri nih. Kalau saya tanyakan tentang, walaupun dok Sri mungkin baru ya di RS Unut ya, mungkin sedikit tidaknya sudah mendapat gambaran 5 hal tentang rumah sakit Unut dok, apapun. 1, lokasinya strategis banget. Lokasi strategis. Ya, satu lokasi strategis diapit oleh 3 daerah wisata utama, sehingga harusnya untuk pengembangan travel medicine harusnya oke. Pertama. Yang kedua, bangunannya luas ya, tanahnya gede ya. Tanahnya gede. Ya, kalau rumah sakit yang lain kecil-kecil kan, kayak kita nih gede banget. Kalau ke atas tuh pesawat kelihatan gitu ya. Jadi untuk di lab lihat keluar seger gitu ya. Yang ketiga, stafnya muda-muda loh. Stafnya muda-muda. Ya, karena kan kita baru 3 tahun kan. Ya, jadi betul. Kalau yang muda biasanya bisa nerima inovasi. Ya. Yang keempat, karena kita berbasis universitas, harusnya kita kuat di riset. Jadi apapun keputusan di rumah sakit based on evidence, berdasarkan riset evidence based gitu ya. Jadi itu ke depan akan sangat membantu Udayana kalau kita bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus ya. 5 ya? Ya, 5. Lagi 1 dok. Lagi 1 apa ya? Suasananya nyaman di sini ya. Suasananya nyaman, tenang suasananya karena masih sepi ya. Tapi artinya pengembangan itu Anda tuh
Saya 3 minggu di sini, saya mengajak beberapa koleha saya berkunjung kemarin, mereka bilang semua, wow, Anda hebat ya, Udayana udah punya rumah sakit. Sedangkan seperti apa ya, Unpad gitu nggak punya rumah sakit pendidikan kayak kita. Terus udah gitu lokasi kita nih strategis banget gitu ya. Mungkin tanah mahal sini ada ya. Oh, sangat mahal. Nah, mungkin. itu kan tanah mahal kita nih banyak banget gitu. Seharusnya kita bisa berkembang. Kita bisa menjadi internasional. Asal mau bekerja. Ya. Oke, Dok. Wow, luar biasa, Dok. Tanpa terasa waktu yang harus memisahkan kita gitu ya, Dok ya. Tapi ngomong-ngomong, terima kasih sekali, Dok. Dokter sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi bintang tamu di acara QTime ini. Sukses untuk karirnya, Dok ya. Sama-sama. Semoga acara ini jalan terus dengan lebih ditunggu-tunggu orang ya. Oke, amin, Dok. Semoga bisa long lasting ya acara kita. Baik, untuk Sobat QTime dimanapun berada, pastikan Anda semua mendapatkan info-info terupdate tentang dunia kesehatan dengan cara memfollow Instagram Rumah Sakit Universitas Udayana dan mensubscribe channel YouTube Rumah Sakit Universitas Udayana. Sekedar informasi nih, saat ini tanggal 28 Oktober, Dok ya. Jadi Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Jadi ini merupakan salah satu momen yang baik untuk QTime. Kenapa? Karena QTime untuk sesi 1 pada episode ini merupakan episode terakhir, Dok, untuk sesi 1 QTime. Okay. Dan nanti untuk kedepannya akan ada QTime yang dengan kemasan yang baru, dengan warna baru yang jauh lebih fresh dan kekinian, Dok. Jadi pastikan Sobat QTime menyaksikan terus acara QTime pada session-session berikutnya. Terima kasih. Bye.